mengawali khotbah atau renungan firman Tuhan yang akan diwakilkan kepada kita sekalian, saya menyampaikan kepada kita sekalian selamat berbahagia dan selamat merayakan karya Allah yang ajaib. Dalam Mukadimah atau pembukaan tata gereja Kristen Sumba, ada pengakuan bahwa Gereja Kristen Sumba yang lahir, tumbuh, berkembang dan berbuah dalam pelayanannya di Pulau Sumba sebagai hasil dari pekabaran Injil beberapa lembaga sending dari Belanda, yang tentunya juga kita ketahui bersama dibantu oleh para guru, saudara-saudara kita dari Ambon, Rote, dan Sabu, yang dipakai Allah dalam kuasa Roh Kudus menuntun, membimbing, memperlengkapi dan memberkati para pendeta, utusan atau sendeling yang datang melayani di Pulau Sumba dengan diperhadapkan berbagai macam kesulitan, kekurangan, tantangan, penderitaan, dan bahkan ada yang mengorbankan jiwa raganya. Saudara-saudara, kekuatan para sendeling bukan saja didukung dari dana lembaga-lembaga seni, tetapi dukungan doa yang secara rutin selalu dilantunkan melalui ibadah-ibadah kepada Allah agar memberkati pelayanan pekabaran Injil bagi orang-orang atau masyarakat di Pulau Sumba ini. Bahkan penyertaan Allah terus berlangsung kepada Gereja Kristen Sumba sejak berdirinya sampai dengan saat ini. Dan saat ini Sinode Gereja Kristen Sumba, jemaatnya atau jemaat mandiri telah mencapai 253 dan 48 klasis serta 300.000 lebih jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang kita alami saat ini adalah karya Allah yang ajaib, yang luar biasa dan patut kita syukuri secara bersama-sama sebagai warga Gereja Kristen Sumba yang hidup dan melayani saat ini. Saudara-saudara, apa kekuatan para pelayan pendahulu kita? Bukan uang, bukan pula fasilitas, tetapi iman dan doa mereka yang tekun sebagai sumber kekuatan dan inspirasi dalam pelayanan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, usia 76 tahun bukan usia yang muda lagi bagi Gereja Kristen Sumba, dan sudah seharusnya Gereja Kristen Sumba menjadi sebuah gereja yang dewasa dan matang. Namun harus diakui bahwa Gereja Kristen Sumba belum sepenuhnya mandiri dalam daya, dana, dan teologi. Mengapa demikian? Saudara-saudara, memang selama ini kita telah berupaya dengan sekuat tenaga dan segenap kemampuan kita sebagai para pelayan dan majelis semangat untuk mengatur dan menata organisasi serta manajemen pelayanan gereja kita pada semua atas, baik itu sinode, klasis, maupun jemaat. Memang Gereja Kristen Sumba besar di pulau ini, namun realitasnya
Seperti apa yang saya katakan tadi, kita masih bergumul dengan banyak hal. Mengapa, saudara-saudara? Menurut saya, sebaik apapun penataan organisasi dan sehebat apapun manajemen pelayanan kita, tidak akan berarti apa-apa jika kita sebagai subjek pelayanan dan penerima amanat agung kerasulan tidak menata kehidupan kerohanian, keimanan, integritas, dan spiritualitas diri kita sebagai hamba-hamba Allah, tidak menjaga dan memelihara kesucian jabatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kerajaan Allah atau salon Allah yang diembankan untuk diwujud nyatakan dalam seluruh hidup dan gerak pelayanan gereja Kristen Sumba bagi dunia dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka struktur organisasi, jabatan-jabatan, manajemen pelayanan, keuangan, fasilitas, dan aset-aset merupakan hal-hal penting dan dibutuhkan dalam pelayanan gereja dan jemaat, dan tentu harus dievaluasi dari waktu ke waktu. Tapi harus diingat bahwa hal-hal tersebut adalah alat-alat pelayanan semata dan bukan tujuan pelayanan. Sebab tujuan pelayanan yang sesungguhnya adalah mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah atau shalom Allah yang membebaskan dan menyelamatkan dunia dan manusia sesuai dengan amanat kerasulan yang dipercayakan kepada gereja. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, bertepatan dengan kebahagiaan dan kegembiraan kita merayakan hari ulang tahun ke-76 Gereja Kristen Sumba. Dalam ibadah syukur bersama saat ini, kita diajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama dari Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 4 dengan tema tadi, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, pertanyaannya, apakah para murid Tuhan Yesus tidak bisa berdoa atau tidak tahu berdoa sehingga mereka meminta agar Tuhan Yesus mengajari mereka bagaimana berdoa? Tidak, saudara-saudara. Sebelumnya mereka adalah orang-orang Yahudi yang rata-rata sudah mendapatkan pendidikan keagamaan yang ketat dan bertahap, baik oleh orang tua maupun di sinagoge sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Tuhan Yesus mengajari para muridnya dengan doa yang berbeda dengan tradisi orang-orang atau yang dilakukan oleh orang Yahudi waktu itu, bahwa ia memberikan contoh dan teladan bagaimana ia membangun relasi atau hubungan khusus dengan Allah sebagai Bapa. Mereka ingin meneladani guru dan Tuhannya. Mereka ingin melayani seperti pelayanan Yesus, dan mereka juga ingin dapat berdoa seperti Yesus dalam membangun relasi batin yang khusus dengan Allah sebagai Bapa. Saudara, ungkapan Bapa kami sungguh menggugah hati mereka bahwa Allah bukanlah pribadi yang jauh dari kehidupan umatnya, namun sangat dekat, sangat akrab seperti Bapa dan Anak. Kita dapat menyebut Allah sebagai Bapa semata-mata karena Yesus Kristus menyebut
atau menyebutnya Bapa, dan melalui dan dalam Kristus kita pun dapat berjumpa dengan Allah Bapa melalui doa-doa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesus mengajar doa yang sederhana, singkat, namun mengandung makna yang sangat-sangat dalam dan mendasar bagi para murid dan orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah. Doa itu lahir dari kedekatan hubungan dengan Allah sebagai Bapa yang sangat akrab, penyayang, serta memahami kebutuhan anak-anaknya dan menjawab doa hamba-hambanya. Saudara-saudara, doa bukanlah ilmu yang dapat dipelajari. Doa bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata indah, teratur, dan puitis, tetapi untayan rasa, ungkapan jiwa, dan keyakinan iman dalam hubungan yang intim, yang akrab dengan Allah sebagai Bapa yang sangat baik. Berdoa adalah berbicara kepada Allah dengan segala kerendahan hati, menyampaikan kerinduan hati, dan menanti jawaban sesuai dengan kehendaknya. Berdoa harus datang dari dalam diri, dari hati dan batin yang terdalam, dalam penyerahan diri yang utuh, yang total, agar semata-mata dikuasai, dipimpin oleh Allah dengan roh dan hikmat. Mengapa berdoa itu penting, Bapak Ibu? Karena ada suatu kesadaran akan siapa diri kita sebagai manusia. Manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, manusia yang tidak berdaya, manusia yang hanya bergantung penuh pada kemurahan dan pengasihan Allah sebagai pencipta dan pemilik kehidupan. Doa ini juga memperlihatkan suatu pengakuan iman akan kekudusan Allah yang menuntut murid-muridnya pula untuk hidup dalam kekudusan. Sebab tidak mungkin, saudara-saudara, kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa dapat berjumpa dengan Allah dalam kekudusannya, tetapi karena keyakinan, pengakuan bahwa kekudusan Allah yang menguduskan kita semua. Dalam doa tersebut juga mengungkapkan adanya kerinduan akan datangnya kerajaan Allah dan terwujudnya kehendaknya di bumi seperti di sorga, di mana Allah diyakini berkuasa sepenuhnya atas langit dan bumi beserta segala isinya yang Dia ciptakan, dan agar kepemimpinan dan pemerintahan Allah dinyatakan dalam kehidupan umat pilihan, umat tebusannya atau gerejanya, dan agar kehendak Allah Bapa berlaku di bumi seperti di dalam surga.